Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Islamiyati, mahasiswa D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kelas 3A Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada keluarga Tuan A. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya berdiri saja ya. Ya, sama. Perkenalkan ya Bu, saya Rizka Islamiyati, mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusif ya Bu. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf, Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Haji Nenok. Ini Ibu satu lagi? Ya Ibu, yang bertujuannya Bu untuk mengetahui atau memahami tentang ASI eksklusif dan cara menyusui yang baik itu bagaimana. Nah, dengan tujuan khusus supaya Ibu mengetahui apa sih pengertian dari ASI eksklusif, apa saja manfaatnya, terus keunggulan dari ASI itu apa, dan apa saja tanda-tanda bahwa bayi sudah cukup ASI, dan faktor apa saja yang mempengaruhi produksi ASI pada si ibu ya. Nah, untuk kontrak waktunya itu kurang lebih 15 menit. Bagaimana Bu, bersedia? Ya. Oke, sebelumnya Ibu ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Oke. Ya. Kita mulai saja ya Bu. Ya. Yang pertama adalah ASI. Jadi ASI eksklusif itu adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi dari pas lahir umur 0 sampai pada 6 bulan pertama. Itu namanya ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini jangan ditambah oleh makanan ataupun minuman apapun seperti jus, sayur, buah-buahan, itu tidak boleh dikasih kepada bayi. Karena apa? Karena sistem pencernaan pada bayi itu belum berkembang dengan baik. Nah, begitu. Terus kalau apa sih namanya, ibu yang menyusui itu kadang-kadang suka keluar cairan kekuning-kuningan, ada nggak Bu? Ya. Nah, itu namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu jangan dibuang. Karena apa? Karena kandungannya sangat bagus. Di dalamnya ada protein dan juga sebagai zat kekebalan pada bayi, sebagai antibodi supaya bayi tidak terkena penyakit. Nah, itu jangan dibuang. Terus apa sih manfaat ASI bagi bayi dan ibu? Nah, manfaatnya bagi bayi, zat gizi yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pencernaan bayi. Bayi memperoleh zat kekebalan tubuh secara alamiah dari ASI dan membangun refleks menghisap dan menunjang perkembangan rahang, gusi, dan gigi bayi di kemudian hari nantinya kalau bayi sudah tumbuh besar. Dan ASI tidak menyebabkan alergi. Kalau susu formula itu
suka ada menyebabkan alergi. Nah, apa sih manfaatnya ASI bagi si ibu? Banyak sekali. Di antaranya memperkuat ikatan batin antara jalinan kasih bayi dan ibunya. Jangan takut untuk nantinya payudaranya akan kendor. Soalnya ini banyak sekali keuntungannya bagi si ibu. Dan juga mempercepat pengembalian bentuk dan ukuran rahim. Terus harganya juga praktis dan ekonomis. Dan mencegah terjadinya pendarahan setelah melahirkan dan mengurangi kanker payudara. Nah itu sangat Masya Allah banget ya. Nah, terus apa sih kelebihan ASI dibandingkan susu formula? Nah, ASI ini melindungi si bayi dari serangan bakteri dan virus, sehingga bayi tidak mudah sakit-sakitan. Terus ASI juga mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Nah, jadi jangan khawatir kalau bayi tidak dikasih makanan kayak sayur-sayuran, buah-buahan, itu jangan khawatir karena ASI itu sudah memenuhi nutrisi dari semuanya. Dan juga ASI menurunkan resiko bayi terjangkit infeksi saluran cerna, infeksi saluran pernapasan, terus diare, muntah, dan meninggal secara mendadak. Dan juga ASI ini jadi IQ-nya itu lebih tinggi, lebih cemerlang, tidak lelet begitu. Nah, untuk teknik menyusui. Nah, kalau ibu teknik menyusuinya gimana, Bu? Huruf C, ya udah tahu ya. Nah, kalau sebelum menyusui kepada si bayi ya, ibu harus mencuci tangan dulu ya. Nah, mencuci tangan dulu, bisa pakai sabun, bisa pakai hand sanitizer dengan 6 langkah pergerakan. Nah, setelah itu bisa ibu sambil mengikuti. Nah, ini bayi misalnya ya. Nah, si bayinya. Nah, setelah cuci tangan ibu, lalu ibu peras sedikit air susunya ya. Nah, itu teh dioleskan kepada puting dan areola. Areola itu yang coklatnya. Nah, itu sebagai disinfektan dan juga sebagai pelindung bagi puting si ibu. Nah, setelah itu bayinya hadapkan ke perut ibu dan payudara seperti ini. Terus tangan yang ininya di sini dan yang satu laginya memegang payudara membentuk huruf C. Nah, itu kalau menyusui jangan misalnya kanan terus kiri terus, tapi harus saling bergantian ya. Nah, setelah itu misalnya udah lama banget si bayinya teh menyusuinya. Nah, misalnya kalau mau dihentikan, jadi jari telunjuk si ibu masukkan ke mulutnya. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai ya bayinya menyusui, maka keluarkan lagi ASI si ibu. Keluarkan dan oleskan lagi seperti yang tadi ke puting dan areolanya. Setelah itu, kalau sudah, jadi bayinya disendawakan. Nah, gini ditepuk-tepuk supaya tidak muntah. Nah, itu caranya. Selanjutnya ibu mau dicoba atau nanti saja? Oke. Nah, selanjutnya apa sih tanda-tanda bahwa bayi sudah mendapatkan ASI yang cukup? Yaitu bayi tidak rewel, tenang, dan juga lancar dalam BAK-nya dan BAB-nya. Nah, terus apa saja faktor yang mempengaruhi produksi ASI agar lebih banyak? Yaitu ASI harus sering dikeluarkan. Bagusnya itu ASI dikeluarkan pada malam hari. Karena apa? Karena produksi ASI bekerja 2 kali lipat di siang hari. Dan hindari stres, ibunya jangan stres. Harus ada dukungan suami. Dan itu juga dapat menghambat mempengaruhi produksi ASI begitu. Nah, alhamdulillah mungkin ya sudah penjelasan tentang ASI eksklusif. Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Ada pertanyaan? Silahkan.
Oh tidak, sudah paham? Paham, alhamdulillah. Kalau begitu saya akan bertanya ya, mengevaluasi. Menurut Ibu bagaimana Bu yang tadi saya sampaikan? Apa sih pengertian dari ASI eksklusif? Mangga Bu, bisa dijawab? Bagus. Ya, terus apa saja manfaatnya? Manfaat ASI eksklusif dibandingkan susu formula. Iya, jadi manfaatnya lebih bagus untuk bayinya. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Sudah mengerti ya, sudah paham. Kalau begitu sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Semoga ilmu yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga kita semua selalu sehat selalu ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.